133, this is your captain speaking. Balik lagi di HMF Talks di season yang baru bersama saya Hijab dan saya Nabil. Dan di episode kali ini kita bakal bahas yang baru-baru juga nih, ya nggak Tan? Oke, kira-kira apa tuh yang baru di ITB ini, terutama di TF ya? Iya, kemarin tuh lagi rame soal kurikulum baru 2024 nih. Oke, kenapa ya kita tuh harus ganti kurikulum kira-kira? Nah, itu kayaknya kita perlu tanyain ke seseorang yang lebih paham terutama kurikulum. Siapa nih? Di teknik fisika ya. Siapa ya? Sini kita udah bersama Pak Rizky ya Pak. Oke, Pak Rizky. Gimana Pak? Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, kita juga sehat. Kita Bapak di sini kebetulan kayak lagi ada apa gitu di Bandung? Lagi kosong kah jadwal? Karena kita akan ngundang Bapak juga gitu. Biasanya dosen sibuk. Iya. Gimana Pak? Saya kebetulan di tahun ini diberi amanah ya untuk bertanggung jawab pada Prodi Teknik Fisika sebagai ketua tim kurikulum perumus ya, kurikulum Teknik Fisika baik S1, S2 sampai maupun S3 di tahun 2024 ini gitu. Jadi sebetulnya kami dari akhir tahun 2023 lalu kita sudah mulai menyusun rencananya bagaimana perubahan-perubahan yang harus dilakukan begitu ya. Kemudian bagaimana merumuskan dokumen tertulisnya gitu ya untuk dijadikan referensi pada pelaksanaan nanti. Nah sekarang kita sedang menunggu proses aplikasinya ya nanti di semester baru di bulan September yang akan datang. Ini masih sedang dalam proses juga karena ada beberapa administrasi yang diperlukan ya. Cukup banyak ya sebetulnya proses administrasi yang diperlukan sehingga kami dari tim kurikulum ini masih bersama dengan Kaprodi tentunya ya masih melakukan beberapa penyesuaian. Gitu. Oke. Jadi kurikulum baru ini kan kita bakal pakai di semester yang baru juga nih kan? Ya betul. Nah sebenarnya banyak yang bertanya-tanya juga teman-teman saya, sama saya gitu Pak. Kenapa kita perlu ganti kurikulum gitu Pak? Oke, jadi memang secara umum ya, kalau kita amati pola yang berlaku di ITB, itu umumnya setiap 5 tahun, itu memang ada pergantian kurikulum, pembaharuan atau penyempurnaan lah begitu ya kurikulum. Nah terakhir kali kurikulum kita itu kan yang berlaku adalah di tahun 2018 ya, 2018 atau 2019 lah begitu ya. Jadi 2018 tapi 2019 ada sedikit penyempurnaan tetapi kita masih menyebutnya 2018. Nah, artinya sekarang sudah 2024 maka memang diperlukan kembali review gitu ya. Penelaahan kembali terhadap konten atau substansinya sehingga harapannya bisa lebih sesuai gitu ya dengan perkembangan zaman terutama yang sekarang ini sudah sangat cepat gitu ya. Jadi mungkin dalam tentang waktu 5 tahun itu sudah banyak sekali perkembangannya gitu ya. Apalagi kita juga sudah mengalami era pasca pandemi misalnya begitu ya. Yang itu sangat mengubah landscape begitu ya dari ya banyak hal lah ya dari yang dulu kita tidak pernah melakukan perkuliahan secara online misalnya gitu kan. Sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa atau pertemuan-pertemuan interaksi dengan dosen, mahasiswa dan sesama sivitas akademika itu juga yang dulunya harus dilakukan di ruang kelas, sekarang bisa dilakukan secara daring, gitu kan. Jadi tantangan-tantangan semacam itu yang dulu tidak ada, gitu ya. Sekarang kita coba adaptasi, gitu ya. Kita coba tanggulangi, kita coba terapkan, gitu ya. Sehingga harapannya juga tidak hanya berhenti di perkuliahan tapi juga sampai di praktiknya di dunia kerja yang juga ya saya kira atau kami kira sudah cukup banyak berubah ya dalam 5 tahun terakhir gitu ya. Ada lapangan pekerjaan baru yang dulu tidak terbayangkan gitu ya. Sebelum pandemi misalnya seperti itu, sekarang sudah lebih banyak
pekerjaan yang memungkinkan pekerjaannya itu bekerja di mana saja gitu ya, WFA atau WFO, WFH begitu ya. Dan lebih banyak lagi tantangannya gitu ya, karena semua orang bisa bekerja di mana saja, maka secara tuntutan juga menjadi lebih kompleks begitu ya, karena orang diharap untuk bisa beradaptasi dan dalam waktu ya sesingkat-singkatnya, karena sudah tidak ada lagi sekat-sekat fisik gitu ya. Jadi orang jadi dituntut lebih cepat beradaptasi, lebih mudah bergerak, lebih fleksibel gitu ya. Nah, sehingga kurikulum kita juga diharapkan bisa mencerminkan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi itu sebetulnya motivasi besar seperti itu. Oke, mungkin saya ingin nanya Pak, kan gini ya, tadi itu banyak faktor-faktor eksternal yang menyebabkan perubahan kurikulum kan ya. Dan kalau dilihat sekilas perubahan kurikulum ini, terutama kayaknya dari semester 1, terutama S1 ya, cukup ekstrim gitu. Dari matkulnya yang banyak dihilangkan, banyak yang digabungkan. Dan kadang kalau ada perubahan ekstrim itu, kan ini langsung diterapkan ya Pak. Gimana biar bisa memastikan bahwa nanti mahasiswa yang mengikuti kurikulum tersebut itu gak cuma dijadiin bahan percobaan doang, tapi tetap ada benefitnya. Karena gini Pak, saya di SD pernah jadi korban perubahan kurikulum waktu dulu, jadi percobaan, dan saya cukup struggle waktu itu. Mungkin kita mahasiswa S1 biar tidak kejadian kayak gitu, itu gimana Pak? Dosen mengatasinya? Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, karena memang itu menjadi isu bagi kita semua lah ya. Saya kira tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosennya pun sebetulnya menjadi korban, tanda kutip gitu ya, karena harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada gitu ya, yang untuk beberapa hal memang sepertinya ada yang cukup mayor perubahannya, meskipun ada juga yang tidak terlalu signifikan gitu ya. Tapi secara umum kan artinya semua orang harus beradaptasi gitu ya. Ya, saya kira dari ITB sendiri memang sudah melakukan beberapa langkah antisipasi begitu ya. Misalnya kalau yang sekarang sedang berjalan itu kan saya kira kita sudah ketahui bahwa mahasiswa baru 2024 itu sudah memulai ya beberapa kegiatan yang terkait dengan mata kuliah umum ya, seperti Pancasila kalau tidak salah begitu. Yang itu diharapkan bisa diselesaikan sebelum kuliah resmi dimulai justru gitu ya. Jadi harapannya antara lain supaya ketika kuliah pada semester 1 mulai berjalan, itu fokus atau konsentrasi bisa diarahkan pada kuliah yang menjadi intinya ya gitu. Yaitu yang terkait dengan dasar-dasar sains dan rekayasanya. Selain itu juga kalau bicara untuk mahasiswa tahun pertama ya, itu juga sekarang ITB juga sudah mulai melakukan semacam asesmen begitu ya, pre-assessment. Saya agak lupa terminologinya apa begitu ya. Tapi intinya ada semacam pre-assessment untuk teman-teman tingkat pertama yang baru masuk ini, untuk mengetahui sejauh mana ya semacam kemampuan kognitif mereka ya di mata kuliah inti, yaitu matematika, fisika dan kimia. Jadi nanti ada semacam screening begitu untuk mereka yang nilainya katakanlah di bawah dari kriteria minimum, itu nanti akan diberikan semacam kayak katakanlah perlakuan khusus begitu ya, supaya harapannya nilainya itu nanti tidak akan terlalu jauh berbeda dari teman-teman yang lain. Karena ini belajar dari pengalaman di beberapa tahun terakhir, mungkin yang termasuk teman-teman rasakan gitu ya. Kuliah di TPB itu kan ya sebetulnya itu mengulang mata kuliah SMA, tetapi karena mata pelajaran SMA itu juga tadi ya mengalami berbagai perubahan sampai sekarang pun juga masih seperti itu, sehingga katakanlah tidak sama lagi gitu ya dengan misalnya katakanlah di zaman saya dulu gitu ya, itu pasti kan ada ujian nasional gitu ya, artinya secara standar itu hampir-hampir sama, tapi sekarang kan tidak ada ujian nasional gitu ya, semuanya dipulangkan kepada kebijakan sekolah, artinya itu ada
ada ketidakmerataan yang cukup signifikan gitu ya, sehingga berdampak pada saat memasuki TPB gitu ya. Jadi yang pemahamannya menjadi tidak sama, sehingga jangka pendeknya adalah terlihat nilainya itu tidak maksimal gitu ya, sehingga perlu dilakukan ya treatment seperti tadi. Jadi mulai ada antisipasi ke sana gitu. Nah, adapun untuk yang tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 di sarjana, ya karena asumsinya sudah lebih dulu ya beradaptasi, saya kira yang akan kami lakukan dari sisi program studi itu adalah mencoba melakukan sosialisasi nantinya. Waktunya mungkin menyusul ya, saya kira mungkin nanti menjelang atau bisa disamakan dengan perwalian misalnya seperti itu, atau bisa dititipkan kepada dosen wali masing-masing seperti itu untuk memberikan penjelasan paling tidak apa saja inti-inti dari perubahan kurikulum yang baru ini gitu, supaya tidak ada yang terkaget-kaget gitu ya, karena pastikan bagaimanapun akan berdampak terhadap jumlah SKS atau masa studi misalnya begitu ya, kalau untuk yang sudah di tingkat akhir dan sebagainya. Jadi nanti itu kita akan coba kita akan programkan pastinya untuk sosialisasi ke mahasiswa. Nanti detailnya seperti apa mungkin kita akan sampaikan kemudian gitu. Tapi itu kita akan upayakan pasti. Oke. Tadi ada beberapa implementasi yang diberikan untuk kurikulum yang baru ini ya kan Pak? Ya. Nah, sebenarnya implementasi perubahannya tuh apa aja yang berubah dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum yang baru ini? Oke, kalau kita mengikuti arahan dari ITB, memang yang paling terlihat jelas ya, itu di tingkat pertama adalah proses penjurusan ya, dari TPB menuju ke Prodi gitu ya, itu dilakukan pada akhir semester pertama, akhir semester 1. Jadi di semester 2 mahasiswa itu sudah mengetahui masuk ke Prodi mana di semester 2 ya, jadi hanya 6 bulan gitu ya. Tetapi pelaksanaan perkuliahannya itu masih dilakukan secara bersama-sama di Jatinangor. Ya, jadi pada semester 2, kan semester 1 seperti yang tahun lalu ya, itu sudah dilakukan di Jatinangor seluruhnya. Sekarang juga tetap begitu, cuman bedanya nanti di semester 2 mereka sudah mengetahui masuk ke prodi mana. Sehingga meskipun dilakukan secara bersama-sama, tapi akan sudah ada beberapa mata kuliah yang sifatnya mata kuliah prodi di semester 2 gitu. Meskipun masih dilakukan di Jatinangor. Jadi nanti dosennya yang akan mengajar di Jatinangor gitu ya. Kemudian salah satu perubahan yang cukup besar juga adalah ITB sekarang mengarahkan ya prodi-prodi untuk membuat atau menyediakan skema atau program mayor dan minor gitu ya. Yang sebetulnya dulu juga ada tetapi tidak begitu terdengar begitu ya, atau tidak begitu muncul gitu ya. Nah, sekarang ini dicoba dimunculkan secara lebih eksplisit gitu ya. Yang namanya program mayor, double mayor gitu ya, dan mayor minor gitu ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada ya teman-teman mahasiswa gitu ya untuk dapat mengeksplorasi bidang-bidang keilmuan yang beragam gitu ya. Ya, kembali lagi, tadi kan salah satu alasan kita mengubah kurikulum ini adalah untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat dinamis di luar sana, yang sekarang ini kan tendensinya sudah menuju ke arah interdisiplin. Jadi sudah tidak lagi fokus kepada satu keilmuan, tapi sudah lebih tercampur baur gitu ya, jadi interdisiplin. Jadi memang ITB melihat bahwa prodi-prodi itu harusnya bisa mencerminkan itu di dalam kurikulumnya. Paling tidak memberikan kesempatan. Tentunya tidak wajib ya. Maksudnya kalau tidak mau mengambil minor keluar itu boleh-boleh saja. Ya. Tetapi kesempatan itu harus diberikan. Jadi intinya adalah ada kesempatan lebih luas kepada teman-teman di S1 untuk bisa mempelajari lebih banyak hal yang di luar prodi intinya. Gitu ya. Karena kalau kita belajar dari beberapa perguruan tinggi lain yang ada di luar negeri, skema seperti itu juga sudah sangat lazim ditemui, sangat sering ditemui. Gitu ya. Jadi kita mencoba mengadaptasikan konsep seperti itu di kita. Gitu.
Oke, berarti program mayor minor ini harusnya bisa menaikkan kelebihan TF yang mana kita itu luas sebagai Ya. suatu jurusan. Tapi tetap bakal ada batasannya nggak Pak nanti? Iya, tentunya ya. Kita ada batasan. Jadi pada intinya setiap prodi harus menyediakan secara resmi mata kuliah apa saja yang diklaim sebagai mayor begitu ya, di dalam prodinya. Dan kalau ada prodi lain yang ingin mengambil double mayor ke prodi tersebut, kira-kira paket mayornya itu seperti apa? Gitu. Jadi memang harus disediakan dan itu memang ada batasannya. Jadi tidak boleh lebih dari kalau tidak salah 100 sekian begitu ya. Nah, jadi cukup banyak sebetulnya. Tetapi dimungkinkan juga untuk mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya apabila prodi asal dari mahasiswa yang bersangkutan itu sudah memiliki persamaan mata kuliah dasar. Itu dikenal dengan istilah cross-listed courses gitu ya. Jadi mata kuliah yang mirip begitu. Misalnya kalau di jurusan seperti teknik mesin, misalnya ada mata kuliah mekanika fluida gitu ya. Nah itu bisa cross-list dengan mata kuliah yang sama di kita misalnya, karena kita juga mempelajari itu. Jadi kalau kita ingin mengambil ke sana atau sebaliknya gitu ya, itu tidak perlu lagi mengambil yang kuliah itu, karena kan sudah diakui. Jadi mayor yang harus diambil sisanya dari prodi yang kedua itu mungkin tinggal lebih sedikit. Gitu. Jadi tetap ada prerequisite. Iya pastinya. Tapi tetap kalau misalkan saya ingin, misalkan ya, contoh ekstrim kayak saya ingin ngambil suatu mata kuliah dari FSRD misalnya, itu tetap bisa Pak? Bisa. Bisa. Asalkan prodi yang bersangkutan di FSRD misalnya memang menyediakan itu. Gitu. Ya. Baik. Tadi kayak nyebutin mekanika fluida. Tadi itu kemarin sebenarnya sempat dengar juga nih dari Pak Eko di sosialisasi TF24 kemarin ya. Dari TF23 kemarin. Ya. Dan ternyata mekanika fluida itu di semester 4 jadi tidak ada gitu Pak. Itu ada pergantian, perubahan atau gimana Pak? Iya, spesifik mekanika fluida ya. Sebetulnya itu bukan ditiadakan tetapi digabungkan dengan mata kuliah mekanika teknik yang ada sekarang. Jadi sebetulnya memang ya sebetulnya itu pilihannya. Apakah ingin digabungkan atau tetap seperti dulu berdiri sendiri gitu ya? Atau bahkan kalau di teknik mesin misalnya mekanika fluida bisa lebih dari satu mata kuliah gitu kan. Jadi sebetulnya itu pemberian bebannya itu sebetulnya kan sangat tergantung dari kebutuhan prodi yang bersangkutan. Nah kita ini karena memang berusaha untuk mengadopsi berbagai spektrum lah ya katakanlah begitu dari bidang keilmuan sains dan rekayasa yang sangat lebar, yang diharapkan itu bisa menjadi fundamental dari pemahaman seorang lulusan TF gitu ya. Maka kita setelah melalui berbagai pertimbangan ya, kita putuskan untuk melebur katakanlah begitu atau menggabungkan beberapa mata kuliah yang memiliki kesamaan gitu ya. Nah, terutama di tingkat 2 dan tingkat 3 ya, karena disitulah yang paling padat gitu ya, kuliah-kuliah substansial yang menjadi dasar dari keilmuan teknik fisika. Nah, salah satunya adalah mekanika fluida yang kita putuskan untuk digabungkan dengan kuliah mekanika teknik atau sebetulnya lebih tepatnya mekanika padatan atau solid mechanics gitu ya. Kita gabungkan menjadi satu tema mekanika gitu ya. Yang kita sekarang jadi mekanika solid atau padatan digabungkan dengan mekanika fluida. Kita beri nama baru yaitu mekanika kontinum gitu ya. Karena itu adalah domainnya domain kontinum gitu ya. Jadi solid dan fluid itu adalah salah satu contoh dari domain kontinum, mekanika dalam domain kontinum. Jadi kita sebutnya mekanika kontinum. Dan itu memang ada contohnya, ada presidennya di beberapa tempat lain, tidak di Indonesia memang. Kalau di Indonesia umumnya memang dipisah.
Tapi kalau kita mengacu kepada standar yang ada di negara-negara lain itu memang ditemukan seperti itu ada. Gabungan antara mekanika solid dan fluida menjadi mekanika kontinum. Kemudian contoh lain adalah yang juga kita lebur itu adalah termodinamika dan perpindahan kalor dan massa. Ya, itu digabungkan menjadi satu kuliah baru yang namanya rekayasa termal. Rekayasa termal di tingkat 2 kalau salah di tingkat 2. Jadi ada 2 kuliah yang namanya baru, tapi sebetulnya isinya tidak baru, isinya adalah gabungan dari kuliah-kuliah yang sudah ada sebelumnya. Memang ada penyesuaian, seperti termodinamika misalnya begitu, itu tidak lagi sedetail yang dulu. Kalau Anda mungkin sudah ngambil termodinamika ya. Jadi misalnya di akhir termodinamika kan ada contoh-contoh yang siklus-siklus gitu ya. Nah itu mungkin itu tidak diberikan di rekayasa termal, tapi akan dititipkan ke kuliah lain. Seperti konversi energi gitu ya, kemudian sistem rekayasa yang di tingkat 4, di tingkat 3 kita juga ada kuliah ya, rekayasa sistem termal begitu. Itu akan ada kesempatan untuk membahas aplikasi-aplikasi seperti dari termodinamika seperti itu. Jadi kita mengambil esensinya begitu ya, dari kuliah-kuliah dasar tersebut, kemudian kita grouping ulang seperti itu. Harapannya supaya mahasiswa mendapat paparan yang lebih luas tanpa terlalu dibebani oleh ya contoh atau aplikasi yang seringkali ya bukan berarti aplikasi tidak penting, aplikasi penting sekali, tetapi yang tidak kalah penting adalah memahami esensinya, karena aplikasi itu bisa dengan setiap saat bisa berubah gitu kan. Ya, ada banyak contoh di mana ya, contoh aplikasi dari termodinamika yang kita ajarkan di kuliah itu di beberapa hal itu sebetulnya sudah tidak lagi relevan, misalnya seperti itu. Karena kuliah itu kan sudah diberikan sudah sejak berpuluh-puluh tahun lamanya gitu ya. Nah, banyak contoh-contoh yang tidak lagi menjadi relevan. Artinya kalau kita habiskan waktu katakanlah 3-4 minggu untuk membahas contoh-contoh gitu ya, yang mana contoh-contoh tersebut belum tentu masih relevan gitu. Kan kita jadi kehilangan waktu gitu ya. Nah itu alasannya. Jadi kadang-kadang kita pertimbangkan itu sehingga untuk efisiensi kita gabungkan beberapa mata kuliah yang sejenis. Tapi sekali lagi tidak akan mengurangi substansinya, harapannya. Oh, oke. Tadi itu ada termodinamika yang digabung sama perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Ya. Sementara kan kita angkatan 22 ini belum dapat perpindahan kalor ya kan. Ya. Nah itu untuk ekivalensi dalam pengambilan mata kuliahnya kayak gimana ya Pak? Kayak SKS-nya dan sebagainya Pak? Ya itu detailnya sudah kita susun sebetulnya. Ekivalensinya seperti apa? Saya tidak hafal persis gitu ya, kecuali kalau saya boleh cek secara detail. Tapi intinya adalah prinsipnya mahasiswa tidak akan dirugikan begitu ya. Jadi secara umum gitu ya, kalau ada 2 mata kuliah yang dilebur menjadi 1, biasanya rule of thumbs-nya begitu, kalau sudah lulus satu saja dari mata kuliah tersebut, maka biasanya itu dianggap sudah lulus, biasanya gitu ya. Tapi untuk yang kasus ini saya perlu cek kembali gitu ya, ekivalensinya seperti apa. Yang pasti prinsipnya tadi ya, kita tidak akan merugikan mahasiswa gitu ya. Dalam beberapa kasus memang terkadang ada yang harus mengambil kembali mata kuliah yang ekivalen, tapi ada kasus lain yang tidak usah mengambil kembali gitu ya, karena jumlah SKS kan juga tidak lagi sama gitu ya. Nah, jadi biasanya nanti dosen wali akan menyesuaikan terhadap jumlah SKS-nya begitu ya, seperti itu. Oke. Ya mungkin berarti kalau kasus untuk kayak DINSIS juga berarti sama aja ya Pak? DINSIS kan dimajukan ya kalau betul. tidak salah. Ya. Sama aja. DINSIS itu digabungkan dengan saya agak lupa kalau DINSIS itu gabungannya pemodelan. Ya intinya dia ada satu kuliah lagi saya lupa. dia digabung menjadi jadi seperti itu juga kasusnya. Dan ditarik mundur memang.
Karena kita melihat pemahaman umum dari konsep sistem itu kan memang perlu diberikan sejak awal, sedini mungkin lah kalau di TF. Nah, untuk bisa memberikan pemahaman yang sedini mungkin, maka kita coba antisipasi juga dengan memberikan substansi pengetahuan dasar matematis yang kita sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Jadi sebagai contoh, untuk bisa memahami dinamika sistem misalnya, kan pasti kita perlu memahami persamaan diferensial, parsial ya, gitu kan, PDE, ODE dan PDE ya, gitu ya. Nah itu pemahaman tentang itu kita coba tarik secara lebih komprehensif sedini mungkin di awal perkuliahan di semester 3 gitu ya. Jadi awal semester 3 itu Anda mengambil kuliah matematika. Kalau dulu matematika rekayasa, sekarang kita kasih nama matematika fisika, matfis 1 gitu ya. Nah itu akan membahas tentang PDE. Nah pembahasan tentang pengetahuan tentang matriks dan ruang vektor misalnya, yang itu yang dulu diberikan di matematika rekayasa 1, itu akan ditarik mundur atau dipercepat ke semester 2. Gitu. Jadi semester 2 yang tadi ya, yang masih tingkat pertama tapi sudah masuk prodi, itu sudah akan kita berikan kuliah matriks dan ruang vektor ya, atau aljabar linear. Nanti akan diberikan, jadi bukan matematika 2, jadi bukan matematika 2A atau 2, dulu namanya apa? Matematika 2A ya? Iya, Pak. Nah sekarang kita, ini juga perkembangannya masih sangat baru gitu ya, karena tadinya kita berpikir apakah matematika 2A atau kita bicara juga dengan prodi matematik, mereka menyiapkan kuliah matematika 2E namanya gitu ya, yang khusus untuk TF. Tapi kemudian perkembangan terakhir diputuskan untuk mengambil kuliah dari matematika tetap, tapi judulnya adalah matriks dan ruang vektor. Itu 3 SKS. Itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri untuk memasuki materi persamaan diferensial sedini mungkin di awal tingkat 2. Jadi supaya awal tingkat 2 Anda sudah selesai dengan kuliah matriks dan ruang vektor dan aljabar linear, itu sudah dituntaskan di tingkat 1 gitu ya. Jadi tingkat 2 Anda bisa langsung masuk ke persamaan diferensial, karena persamaan diferensial akan dipakai di tingkat yang sama, yaitu dinamika sistem dan nantinya juga di mekanika fluida, di rekayasa termal gitu ya. Gitu. Sehingga kita sesuaikan antara kebutuhan dari sisi substansi engineeringnya dengan pemahaman di sisi matematisnya, karena itu toolsnya ya. Toolsnya untuk memahami engineering itu kan matematika gitu. Jadi kalau matematiknya tidak ngejar, kan susah jadinya. Nah itu salah satu perubahan besar juga yang kita usulkan di kurikulum ini, itu penyesuaian antara konten kerekayasaan di kuliah tingkat 2 dan 3 dengan tools matematikanya. Jadi jangan sampai ketinggalan atau malah ininya sudah sampai sana tapi matematikanya belum diajarkan atau belum sampai sana. Itu kan jadinya masalah. Semacam itu. Nah, berarti kan kalau untuk matkul prodi sendiri emang berarti sudah disesuaikan oleh prodinya masing-masing kan ya Pak? Ya. Tapi bagaimana kalau matkul wajib ITB sendiri yang ada tambahan kayak biologi, literasi AI, kita yang udah lewat kan, apakah harus ngambil lagi atau emang udah skip aja gitu Pak? Iya Pak. Ya kalau itu saya rasa tergantung dari berapa banyak sisa SKS yang Anda punya ya. Sepertinya itu akan case by case atau angkatan demi angkatan begitu ya. Kalau angkatan yang mungkin sudah tingkat 4 atau bahkan yang sudah selesai, hampir selesai, mungkin dia tidak terdampak, tidak harus ngambil. Karena tahu SKS-nya sudah mencukupi. Tetapi bagi angkatan yang mungkin yang tingkat 2 atau tingkat 3 gitu ya, ada kemungkinan memang harus mengambil kembali. Gitu kan. Ada kemungkinan. Tapi sekali lagi itu jangan dilihat sebagai beban, karena sebenarnya kuliah-kuliah yang menjadi wajib itu juga kalau kita lihat substansinya ya itu memang materi-materi yang diperlukan lah
pemahaman tentang AI, tentang literasi data, termasuk pemahaman tentang aplikasi biologi dalam kerekayasaan. Itu kan memang ya kembali lagi, sekarang ini dunia sudah interdisiplin gitu ya. Jadi kita memang dituntut untuk paling tidak memahami lah atau pernah terpapar gitu ya terhadap konten-konten yang mungkin secara tradisional itu di luar domain kita seolah-olah. Tapi kan pada praktiknya kita akan lebih sering menemui batas-batas seperti itu akan sudah semakin kabur. Jadi memang kita, ya itu salah satu upaya kita untuk menjawab perubahan yang sangat dinamis gitu ya di luar sana gitu. Jadi saya kira kalaupun itu hanya menjadi wawasan saja, saya kira tidak ada ruginya juga untuk diambil gitu ya. Ya. Tapi teknisnya bagaimana untuk yang tingkat 2 dan tingkat 3, karena yang tingkat 1 tentunya di Jatinangor gitu ya. Apakah jadi Anda harus ke Jatinangor juga itu? Kalau itu teknis ya. Kita mungkin tidak dalam posisi untuk menjawab itu sekarang, tapi ya secara konsep itu dimungkinkan untuk mengambil. Ya intinya kita jangan jangan biar mungkin kayak matkul biologi ini tuh jadi seperti buat wawasan dan juga karena kita kan udah masuk ke dunia interdisiplin juga kan mempelajarinya. Buat teman-teman mungkin jangan terbebani dulu gitu. Tapi aku penasaran gitu. Kenapa nih? Ya biologi itu kira-kira nanti dosennya dari TF ya Pak? Ya, kalau dari TF kita usulkan untuk kita ampu sendiri, kita ajarkan. Berarti itu kira-kira materinya kayak gimana Pak? Biologi TF tuh. Materinya itu sebetulnya akan banyak beririsan dengan keahlian biomedik ya. Biomedik. Iya. Jadi untuk mempersiapkan menuju ke sana juga di pemahaman tentang biosensor atau tubuh manusia sebagai sensor gitu ya. Kemudian respon manusia terhadap stimulus lingkungan gitu ya, baik dari sisi pendengaran, penglihatan gitu-gitu, denyut jantung. Fokus di manusianya saja. Betul, karena nanti kan itu salah satu penerapannya juga kita temukan di ini kita gitu. Jadi masih sangat terkait sebetulnya. Jadi tidak betul-betul biologi yang betul-betul dasar yang begitu ya. Tapi artinya memang tidak semua prodi, setiap prodi ya itu punya muatan kuliah biologi yang berbeda-beda, katakanlah seperti itu. Jadi tergantung dari prodinya. Jadi tidak sama antara TF dengan prodi yang lain, itu memang tidak disamakan. Oke. Tadi kan terkait perubahan matkul, ada yang digabung, ada yang dipisah, ada yang baru gitu. Nah terkait SKS-nya sendiri gitu Pak, apakah ada perubahan juga gitu atau gimana Pak? Kalau SKS tentunya secara total tetap 144 ya, jadi tidak ada perubahan secara total. Kalau secara detail memang ada beberapa mata kuliah yang berubah SKS-nya seperti yang tadi digabungkan gitu ya. Tapi mayoritas mata kuliah di tingkat 2 dan 3 itu umumnya masih dibebani 3 SKS per mata kuliah. Ya. Yang saya ketahui berubah atau mungkin berubah itu adalah mata kuliah pilihan. Jadi ada mata kuliah pilihan yang awalnya 3 SKS berubah jadi 2 SKS. Karena nanti kaitannya dengan beban yang diwajibkan pada pengambilan konsentrasi atau spesialisasi. Tapi ini mungkin topik lainnya, gitu. Sehingga ada yang dikurangi SKS-nya. Tapi kalau kuliah wajib umumnya tetap 3 SKS. Kalau untuk pengambilan tiap semesternya tetap sama atau gimana Pak? Kayak maksimal 2, kan sekarang 24. Tuh 24 gitu Pak? Tetap. Ya, saya kira kurang lebih sama. Itu kan tergantung dari ininya, dari IP sebelumnya dan sebagainya. Oke, kalau tadi terkait tiap semester nih Pak, kan keluar indeks. Nah, indeks ini katanya ada yang berubah nih Pak, kayak jadi A, B, C, D, E doang gitu Pak. Itu bener nggak sih Pak? Atau tetap A, B, B, C, D gitu? Atau gimana Pak?
Sejauh yang saya pahami sih itu belum, rasanya kita belum bahas itu secara detail ya. Sejauh yang saya pahami itu belum kita tuliskan di dalam dokumen gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada perkembangan baru seperti itu. Tapi sejauh ini sih rasanya belum. Tapi kalau nanti ternyata berubah ya mungkin saja gitu ya. Kita tidak tahu. Karena itu arahan tentunya itu terpusat ya. Kalau ITB bilang berubah kita harus ngikut semua gitu. Soal kemarin sempat dengar-dengar gitu Pak gitu. Oh iya. Ya sempat ramai juga. Ya tapi kan ya dulu waktu saya kuliah juga itu indeksnya hanya ABCDE gitu. Tidak ada AB dan BC. Jadi kita baru berubah itu kalau nggak salah di 2010-an gitu ya. Jadi itu juga kembali ke, ya kalau memang berubah lagi ke ABCD berarti kembali ke sistem lama gitu. Iya. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal tadi matkul kan, tadi Bapak sempat bilang difokuskan dan ditekankan untuk memahami esensi dari tiap mata kuliah. Iya. Nah, cuman kadang, kayaknya bukan kadang sih, kayak hampir semua mahasiswa itu pikirannya kayak lebih, saya ingin aplikasinya di real life. Tapi tadi Bapak sendiri bilang, tidak setiap contoh yang diajarkan itu masih relevan gitu. Betul. Itu gimana Pak matkul-matkul yang sekarang baru gitu? Biar balance antara teori dan aplikasinya. Ya, saya kira ini juga poin yang sangat bagus ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara esensi inti dari perkuliahan tersebut secara saintifik begitu ya, dan aplikasinya di dunia nyata gitu ya. Saya kira ini sesuatu yang sifatnya sangat subjektif dalam arti setiap dosen katakanlah begitu itu bisa memaknai gitu ya substansi dari perkuliahan yang dia berikan itu secara berbeda-beda gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kita bandingkan antara dosen yang sudah berpengalaman mengajar atau meneliti atau berkiprah juga di industri misalnya selama bertahun-tahun, itu biasanya kalau dia menyampaikan kuliah itu akan beda caranya atau gayanya dibandingkan dengan dosen yang baru katakanlah 1-2 tahun mengajar gitu ya. Karena sudah ada ya kebijaksanaannya atau kebajikannya itu sudah beda gitu ya. Wisdomnya beda. Nah hal-hal semacam itu yang sebetulnya itu bisa memberi warna gitu ya terhadap hal yang tadi ditanyakan. Jadi bagaimana supaya esensi dari kuliah itu bisa dimaknai secara lebih katakanlah membumi gitu ya di masyarakatnya nanti seperti apa. Memang kita masih memerlukan wisdom seperti itu gitu ya. Tapi kan tidak bisa dihindari, tidak semua dosen itu memiliki pengalaman yang sama, tidak semua orang bisa menyampaikan dengan gaya yang sama gitu ya. Ada yang sebetulnya pengalamannya banyak tapi tidak bisa menyampaikan dengan ini gitu, sehingga tidak kesannya seperti tidak menarik, padahal sebetulnya dia punya banyak pengalaman yang menarik gitu, tapi tidak bisa diceritakan. Ada juga yang ini tapi pengalamannya belum banyak sehingga belum banyak yang bisa diceritakan meskipun gayanya menarik gitu. Nah makanya ini kita coba antisipasi dengan menyusun tim pengampu ya, dosen pengampu mata kuliah khususnya di tingkat 2 dan 3 yang cukup beragam, dalam arti bisa mewakili profil tadi ya, dosen yang beragam tadi. Jadi kita gabungkan misalnya antara dosen yang sudah lebih senior dengan yang lebih junior begitu ya, sehingga nanti harapannya dalam delivery atau penyampaian kuliah itu bisa dimaksimalkan semuanya tadi. Jadi dari pengalaman yang banyak dari dosen yang lebih senior digabungkan dengan pemahaman yang lebih kekinian misalnya gitu ya dari dosen yang lebih junior misalnya seperti itu kan. Jadi harapannya kombinasi itu bisa memberikan delivery begitu ya, penyampaian mata kuliah yang lebih optimal diterimanya di sisi mahasiswa gitu. Jadi memang kita menggunakan prinsip tim teaching lah begitu. Jadi pengajaran secara tim sehingga ya tadi tidak manfaatnya bisa dirasakan lebih optimal. Jadi wawasannya juga lebih luas gitu, yang diterima oleh mahasiswa. Mungkin seperti itu.
Oke, tadi mungkin kayak seperti praktikum itu kan mungkin akan lebih difokuskan, lebih banyak diajarkan di tingkat 3 khususnya nanti pas sudah di kelompok keahlian di lab masing-masing ya Pak? Praktikum itu sebetulnya tetap diadakan dari tingkat 2. Kalau di ini yang sudah masuk prodi ya, di lab TF kan maksudnya. Iya. Lab TF itu tetap diadakan dari semester 3 ya, jadi tingkat 2, semester 3, semester 4 dan semester 5 gitu. Jadi tetap seperti dulu lab TF 1, 2 dan 3 gitu ya. Nah, adapun praktikum spesialisasi yang sekarang itu diberikan atau yang dulu sampai dengan semester lalu itu diberikan di semester 6, itu nanti akan digabungkan dengan mata kuliah yang terkait. Itu mungkin perbedaannya. Jadi ada mata kuliah yang irisannya sangat banyak dengan lab itu gitu ya. Maka itu digabungkan. Jadi praktikumnya nanti istilahnya embedded atau tergabung dengan mata kuliahnya. Sehingga mata kuliah yang bersangkutan itu diberikan beban lebih tinggi, yaitu 4 SKS. Karena sebetulnya 3 SKS teori plus 1 SKS praktikum. Tapi praktikumnya ya itu artinya akan diatur secara mandiri ya oleh dosen pengampunya, jadi tidak terorganisir secara spesifik seperti lab TF 1 sampai 3, tapi bisa mandiri, artinya mungkin saja itu digabungkan dengan tugas atau digabungkan dengan aktivitas kuliahnya langsung, jadi ada pengambilan data atau apa yang tidak harus betul-betul terjadwal secara rutin seperti di lab TF 1 sampai 3. Iya. Dan untuk nanti di spesialisasi di kelompok keahliannya, apakah ada perubahan dari kurikulum sebelumnya gitu atau Pak? Atau kayak kemarin kan ada instrumentasi kontrol, MFM, fisika bangunan, apakah ada perubahan atau gimana Pak? Ya, jadi spesialisasi, kita menggunakan istilah spesialisasi ya, yang ini terminologi yang diarahkan oleh ITB, jadi sebetulnya terminologi spesialisasi ini agak kontroversial juga terus terang di kalangan dosen ya, karena kan pengertian spesialisasi itu kadang-kadang bisa diterjemahkan seperti spesialisasi dokter misalnya gitu ya, yang itu artinya setelah S1 kan justru, bukan sebelum S1 gitu. Dan apakah spesialisasi itu sespesial itu gitu kan, itu kan juga pertanyaan. Tapi bagaimanapun dari ITB paling tidak memang sudah merumuskan terminologinya adalah spesialisasi, meskipun kalau saya pribadi menganggap yang lebih tepat adalah konsentrasi gitu ya. Karena spesialisasi itu kan nanti terbentuknya seiring pengalaman. Jadi ini konsentrasi, tapi ya sudahlah, diistilahkannya adalah spesialisasi gitu kan. Nah, di sarjana TF gitu ya, program atau skema spesialisasi yang ditawarkan di kurikulum 2024 ini itu ada sebanyak 5 buah. Ya. Jadi yang pertama instrumentasi dan kontrol gitu ya, kemudian teknologi nano dan kuantum. Ini urutannya bisa dibolak-balik ya. Ini tidak dalam urutan tertentu, tapi ini yang saya ingat gitu ya. Jadi tidak menunjukkan prioritas atau apapun. Jadi instrumentasi kontrol, teknologi nano dan kuantum, atau ya isinya sebetulnya adalah material proses dan komputasi. Kemudian sistem dan rekayasa sistem dan energi, isinya adalah kira-kira seperti di lab manajemen energi begitu. Kemudian instrumentasi bio dan medik, ya biomedik gitu ya. Saya agak lupa terminologinya, tapi intinya adalah bio dan biorekayasa, dan instrumentasi medik gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rekayasa bangunan dan lingkungan berkelanjutan. Itu yang dulu dikenal dengan fisika bangunan. Jadi 5 totalnya. Bertambah ya? Ya sebetulnya berkembang, bukan bertambah. Kalau isinya sebetulnya masih sama dengan yang dulu gitu ya. Tapi kan memang ada beberapa hal yang kita lihat seperti kayak instrumentasi medik gitu ya, atau biosensor dan instrumentasi medik itu sebetulnya bisa kita kembangkan sebagai sebuah stream tersendiri gitu ya, karena pasarnya juga cukup spesifik
Nah, itu juga salah satu pasar yang emerging yang muncul kan. Terutama pasca pandemi ini gitu. Jadi itu salah satu yang terkait dengan yang tadi. Jadi kita jawablah isu-isu yang terkait dengan perkembangan di luar sana dengan mengembangkan seperti itu. Jadi memang ada beberapa ini. Tapi kalau secara substansi ya sebetulnya sudah ada. Jadi dulu. Kalau yang tadi ditambah itu berarti yang ada pemisahan dari instrumentasi kontrol kayak medik itu instrumentasi kan namanya. Ya. Itu dipisah, berarti bukan label lagi dong nanti. Ya ini sebetulnya dua hal yang berbeda. Ya. Dan ini saya pahami ini sering sekali dicampur adukan gitu ya pengertiannya. Jadi antara lab, konsentrasi atau spesialisasi, kemudian juga dengan kelompok keahlian itu sebetulnya adalah terminologi yang masing-masing punya arti yang berbeda. Tapi seringkali itu disamakan oleh mahasiswa itu dianggap sama. Jadi kalau yang kita bicarakan ini itu sebetulnya adalah spesialisasi ya atau konsentrasi atau ya terminologinya nanti yang akan diresmikan adalah spesialisasi. Itu sebenarnya adalah ya semacam pengelompokan begitu ya dari beberapa mata kuliah yang memiliki kesamaan substansi gitu ya, terutama kalau dikaitkan dengan penerapannya dalam dunia profesi. Jadi sebetulnya salah satu motivasi kita mengelompokkan spesialisasi ini itu adalah berdasarkan potensial profesinya nanti di masyarakat atau karirnya di masyarakat, lebih tepatnya seperti itu. Karena begini, kan TF itu kan kita tahu TF itu kan generalis ya. Jadi mempelajari banyak hal, mempelajari berbagai aspek, multidisiplin, interdisiplin gitu ya, yang memang tidak kalau kita berbicara secara spesifik, memang tidak banyak gitu ya lowongan pekerjaan katakanlah begitu yang secara khusus meminta kemampuan generalis itu secara eksplisit gitu ya. Kalau secara implisit mungkin ada, tapi kalau secara eksplisit yang meminta ya sebut saja lulusan teknik fisika secara eksplisit itu memang masih sangat terbatas. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat kan yang bukan berarti tidak diperlukan di masyarakat, karena yang sebetulnya diperlukan di masyarakat adalah orang yang memiliki pengetahuan yang memadai, tapi bisa juga menerapkannya dalam sebuah aplikasi tertentu gitu. Jadi dia punya skill spesifik, tapi juga punya wawasan yang luas. Sebetulnya yang orang mau itu sebetulnya kan. Sebetulnya ya. Jadi kayak huruf T gitu kan. Jadi dia lebar ke samping, tapi dia juga punya T, spesialisasi ke bawah. Itu yang sebetulnya diinginkan. Tetapi itu tuh tidak pernah tergambarkan secara baik gitu ya. Baik di prodinya maupun di masyarakatnya maupun di sisi alumninya juga itu kalau ditanya TF itu apa kan dari dulu sampai sekarang kan susah menggambarkannya begitu kan. Sebetulnya kalau ya ini makanya kita sambil dengan kurikulum baru ini kita coba mencari hikmah gitu ya. Apa sih sebetulnya gitu ya TF itu gitu. Ya kalau kita lihat sebetulnya diharapkan dari profil yang diharapkan dari seorang lulusan TF itu adalah ya seperti huruf T tadi. Jadi dia lebar, tapi dia bisa juga menunjukkan sebuah spesialisasinya. Nah makanya jadi program spesialisasi itu sebetulnya untuk mewadahi itu. Jadi untuk menunjukkan kepada mahasiswa kita bahwa ya Anda boleh menjadi seorang generalis, tapi pada akhirnya kita nggak bisa jadi ahli di semua bidang. Itu kita harus akui gitu ya. Anda bisa belajar semua hal, Anda bisa tahu banyak hal, tapi tidak bisa jadi expert di semua hal. Itu dan ini memang ini perdebatan panjang juga gitu ya, karena kadang-kadang kalau kita bicara dengan alumni misalnya, mereka bisa punya pendapat yang berbeda. Tapi pada akhirnya kita sampai kepada kesimpulan itu bahwa antara pendidikan yang kita berikan di perguruan tinggi ini dengan profesi yang ada di masyarakat itu seringkali terus terang saja tidak sinkron kan, tidak nyambung. Karena yang di pendidikan menganggap seperti itu, yang di profesi menganggap seperti apa beda lagi gitu kan.
yang di pendidikan misalnya ingin membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang sangat luas, sementara yang di profesi, yang di industri pragmatis kan melihatnya, saya nggak perlu pengetahuan luas, yang penting bisa kerja gitu, yang penting punya skill, dan seperti itu. Jadi artinya memang kita atau kami ya perguruan tinggi itu memang ada di simpang jalan gitu ya. Bagaimana cara kita tetap bisa memberikan wawasan secara teknis, secara akademis, dan juga mungkin secara filosofis gitu ya, yang memadai, tapi tanpa merugikan mahasiswa kita juga ketika mereka lulus. Jadi jangan sampai dia terlalu filosofis gitu ya, ketika kerja tidak punya skill khusus yang bisa dia jual gitu, itu kan merugikan juga gitu. Itulah yang saya maksud ada di simpang jalan. Jadi memang kurikulum baru ini harapannya bisa sedikit menjembatani itulah. Jadi kita berikan pemahaman yang masih cukup melebar gitu ya, dengan basic science dan engineering yang mudah-mudahan cukup memadai untuk dijadikan bekal. Tapi juga kita berikan kesempatan untuk masuk kepada stream-stream yang sudah ada, dan itu tidak serta-merta harus yang tradisional. Jadi bisa juga stream-stream yang baru, energi misalnya itu juga relatif baru. Kesehatan dan biomedik ini juga relatif baru gitu. Jadi kita jawab seperti itu. Jadi memang arahnya ke sana sebetulnya, untuk mewadahi, memberikan kesempatan kepada teman-teman supaya punya gambaran lah kalau nanti akan terjun ke profesi, kira-kira saya perlu pengetahuan apa saja, set pengetahuan apa saja. Tentu saja itu tidak semuanya juga, itu masih sebagian kecil ya. Karena belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat gitu. Jadi memang tidak seluruhnya, tapi paling tidak ada semacam gambaran besar gitu ya. Kalau nanti memilih untuk terjun ke profesi seperti ini, ya kira-kira inilah skill set ya yang diperlukan secara knowledge gitu. Paling tidak seperti itu gitu. Jadi kita berikan ruang untuk mengembangkan kemampuan masing-masing sesuai dengan minatnya. Jadi kita tidak tutup itu. Kita tetap berikan. Gitu kira-kira konsep besarnya. Jadi kita mahasiswa teknik riset santai aja sebenarnya Bang. Gak usah Saya kira iya gitu. Dan tidak perlu terkotak-kotakan dengan ya lab atau spesialisasi itu, karena pada akhirnya kan ya kalau di level S1 ya pada akhirnya kan kemampuan secara umumnya yang akan dilihat gitu ya. Kalau kemampuan khususnya nanti akan dilatih lagi di dunia kerja gitu. Jadi tidak perlu, karena kan ya terus terang ada ya yang berpendapat bahwa kalau sudah masuk lab ini nanti kerjanya harus di bidang ini dan tidak bisa kerja di bidang lain. Padahal kenyataannya itu banyak sekali terjadi, itu pindah-pindah itu biasa. Dan kalau ya istilahnya S1 kan sebetulnya hanya pengenalan, tidak belum spesialisasi sebenarnya gitu. Oke. Yang berubah juga sebetulnya itu TA ya. TA. Jadi TA tinggal 1 semester. Anda tadi mungkin belum tahu ya, TA 1 semester tapi gantinya adalah kuliah tugas perancangan terintegrasi 1 dan 2. Itu juga mayor tuh sebenarnya, saya lupa bilang tadi. Jadi masih belum ini Pak. Nggak apa-apa lah udah. Ini kebanyakan nanti nggak apa-apa. Jadi nanti di semester 6 tugas perancangan 1, semester 7 tugas perancangan 2. Berarti banyak dari kita ya Pak? Dari angkatan enggak sih? Tingkat berapa? Ya, tingkat 2 ya. Tingkat 3 ya. Tingkat 3. Wah. Jadi itu istilah capstone design. Jadi yang ini sebenarnya ada hubungan dengan praktikum juga ya, karena praktikum itu kan kalau dulu atau mungkin Anda masih ngalamin ada muatan desain yang cukup besar ya. Jadi Anda harus bikin ini, bikin itu, gitu kan. Itu kalau yang kami evaluasi, ya itu sebetulnya kan cukup berat ya bebannya. Bener nggak? Ya kan? Sehingga itu mengurangi esensi dari praktikumnya sendiri. Karena praktikum itu kan sejatinya adalah aktivitas membuktikan konsep kan yang ada di ruang kelas, teori gitu ya, di dalam laboratorium. Membuktikan, benar nggak terjadi seperti itu, sesuai prediksi, sesuai konsep, sesuai rumus gitu. Dan sudah sampai situ saja. Kalau terbukti ya sudah, kalau nggak terbukti kenapa gitu kan, bikin analisis gitu aja. Sebetulnya itu kan jadi praktikum. Nah, tapi kenapa kemudian sekarang ada, atau dulu sampai dengan kemarin ini masih ada muatan-muatan desain yang cukup berat, cukup besar,
Ya itu antara lain karena permintaan dari ABET gitu ya, akreditasi internasional, supaya ada aspek desain di dalam setiap mata kuliah yang relevan, yang bisa mensupport pelaksanaan di tugas akhir. Jadi tugas akhirnya nanti diharapkan finalnya tuh capstone istilahnya, pemuncak, desain pemuncaknya. Jadi latihan membuat desainnya itu paling finalnya itu di tugas akhir dulu. Nah, sekarang kita coba sempurnakan. Jadi pemuncaknya tidak di tugas akhir, tapi di yang tadi saya bilang tugas 1, tugas 2, tugas perancangan. Jadi dan itu juga akan mengambil konten desain yang sebelumnya ada di praktikum. Jadi praktikum tidak perlu diisi dengan desain yang macam-macam, tapi cukup saja esensinya. Ya mungkin masih ada, tapi tidak seinilah gitu. Tidak, harapannya tidak akan sebesar itu bebannya praktikum. Nah, jadi yang muatan desainnya nanti Anda mau bikin kulkas kayak mau bikin apa kemarin bikin robot begitu ya, robot main bola ya. Itu rasanya lebih cocok sebagai sebuah tugas perancangan yang khusus. Iya kan, karena itu kan besar loh effortnya kan. Iya. Nah bagaimana dengan interdisiplinnya gitu kan? Ya itu masih sangat dimungkinkan. Jadi kan ada beberapa proyek yang karakteristiknya memang sebetulnya perlu melibatkan multidisiplin ya. Misalnya kalau di Fisbang itu yang paling jelas ya, kalau kita proyek renovasi sebuah gedung, sebuah bangunan, sebuah ruangan, itu pasti harus melibatkan orang arsitektur, orang teknik sipil atau teknik lingkungan gitu. Jadi itu bisa, dan itu sudah berjalan juga beberapa kali ya. Itu bisa juga bisa kita hidupkan lagi gitu. Jadi proyek multidisiplin atau interdisiplin ya dengan prodi lain yang bahkan tidak harus di FTI ya. Misalnya kalau buat sistem kontrol misalnya gitu ya, atau sistem instrumentasi atau apa, ya mungkin lebih cocok dengan orang elektro atau orang mesin. Kenapa harus dibatasi di FTI gitu kan? Apakah karena elektro sudah bukan FTI, mesin sudah bukan FTI, kan dulu kan FTI semua. Iya, semua FTI. Zaman saya dulu masih FTI semua. Apakah karena itu lantas kita nggak bisa interdisiplin, kan nggak lucu juga. Kenapa tidak? Kenapa kita harus batasi di FTI? Kalau lebih cocoknya sama yang di luar FTI, kenapa dihalangi dengan FSRD misalnya? Mereka juga punya desain produk misalnya gitu kan. Kenapa tidak? Jadi justru kita ingin memberikan ruang yang lebih luas, bukan membatasi diri hanya di FTI. Gitu. Jadi itu salah satunya yang akan berubah juga. Jadi nanti, tapi apakah harus continue antara tugas 1 dan tugas 2, karena ini kan kuliahnya 2 kali, 1-2 gitu. Apakah harus continue proyeknya, itu nanti akan ditentukan ya, karena itu dari teknis dari pengampunya. Bisa saja seperti itu, tapi mungkin tidak apa-apa. Dan nanti ya itu outputnya yang sifatnya lebih ke prototyping, harapannya lebih ke prototyping. Jadi ada semacam desain, engineering desainnya gitu. Jadi kalau mau bikin kulkas, mau bikin robot, mau bikin apa, tinggal mencarikan aja ininya, motivasinya gitu ya, alasannya mengapa, urgensinya apa. Tapi selebihnya ya Anda silakan berkreasi. Jadi itu kita berikan ruang yang lebih besar. Daripada diselip-selipkan ke praktikumnya nggak dapat, itunya juga kan begitu ya, nggak ini gitu. Jadi itu kita pikirkan banget, karena ya udah cukup lama ya kita berjalan seperti ini, harus ada perbaikan gitu. Nah kalau tugas akhir kita akan sederhanakan kan. Sebetulnya tugas akhir itu kan arahnya lebih ke penelitian, riset. Jadi belajar meneliti, belajar riset. Artinya kalau teman-teman nanti misalnya ingin terjun ke dunia penelitian atau akademik atau melanjutkan studi S2 gitu kan, itu kan perlu juga lah ada pengalaman langsung melakukan sebuah penelitian itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi bagaimana men-set up gitu ya. Ya sebelum men-set up mencari dulu problemnya, masalahnya secara literatur gitu-gitu kan. Itu kan kultur yang berbeda, itu caranya kan lain. Kalau desain itu kan biasanya nggak perlu banyak literatur gitu ya, nggak perlu banyak motivasi yang akademik. Yang penting ada masalah,
di masyarakat atau apa, langsung solusinya apa. Jadi lebih to the point gitu. Tapi kalau penelitian kan biasanya kadang masalahnya itu yang general dulu, nanti harus dicari dulu penyempitannya gitu. Jadi harus mikir dari awal. Jadi sifatnya lebih akademis gitu. Nah, itu kan kita harus berikan juga ya exposure kepada hal seperti itu, karena kadang-kadang juga kita di industri sebetulnya melakukan juga gitu ya proses studi, istilahnya kalau di industri ya, studi ini studi itu, artinya ada sesuatu yang dijadikan variabel gitu ya. Itu biasanya itu ada juga, cuman istilahnya ya studi ya, bukan tesis atau tugas akhir gitu. Tapi kan itu kadang-kadang diperlukan. Jadi skill seperti itu kan juga diperlukan. Jadi nggak hanya skill praktis, tapi juga skill ya research skill begitu ya. Karena itu diperlukan sebenarnya di dalam, meskipun tidak harus kerja di LIPI atau BRIN gitu ya, atau jadi dosen, tapi skill meneliti itu kan kadang-kadang diperlukan ya di dalam industri sekalipun, di dalam atau Anda berwirausaha sekalipun kadang-kadang Anda tetap harus market research gitu kan ya, tetap harus ada. Jadi kemampuan membaca data gitu kan, mengolah, menginterpretasikan data, menganalisis itu kan juga sesuatu yang harus kita bangun apapun penerapannya nanti gitu. Jadi tugas akhir itu arahnya lebih ke sana. Nah, tapi kita tidak ingin membebani dengan harus yaitu sampai harus alatnya barang jadi atau apa. Itu nggak perlu ke sana karena itu sudah dibahas di tugas perancangan. Untuk yang perancangan sendiri kan biasanya kan tadi membuat prototype, berarti ada objeknya. Ya kan? Ada. Nah, bisa ada objeknya, tapi mungkin bisa juga nggak ada, katanya tergantung nih. oke. Ya. Kalau misalkan ada objeknya ya Pak, dari prodi sendiri kan biasanya ada masalah dana ya. Oh, Apakah akan ada kucuran untuk proyek tersebut? ya itu teknis ya. Tapi mungkin bayangan saya adalah akan analogi dengan tugas akhir lah ya. Tugas akhir kan juga beberapa perlu dana, kita ambil data harus ya ada biaya yang harus dikeluarkan, bikin alat dan sebagainya. Itu saya kira akan kita perlakukan seperti tugas akhir juga prinsipnya gitu ya. Jadi mungkin bisa didanai dari katakanlah proyek penelitian yang berjalan dari dosen gitu kan, atau dari proyek pengabdian masyarakat, atau memang yang spesifik pendanaan khusus ya seperti Kedereka atau semacamnya mungkin ya. Jadi saya kira keran pendanaan itu mestinya terbuka ya. Oke. Jadi tidak harus membebani mahasiswa sendiri. Gitu. Mahal kan biasanya. Mahal betul. Ya setuju saya itu valid lah, pertanyaan yang valid. Sama tadi TA untuk S1 sendiri masih ditekankan risetnya peningkatan ya, bukan menemukan hal yang baru kan ya Pak, tapi Ya bukan. tetap kayak memperbaiki sesuatu yang udah ada gitu ya Pak. Ya itu akan sangat tergantung dari ininya ya, kebiasaan yang ada di lingkungan laboratorium atau konsentrasi yang bersangkutan ya gitu. Karena ada lab tertentu yang memang arahnya lebih kepada ya mungkin kalau dianalogikan ya ada yang lebih ke hulu, ada yang lebih ke hilir gitu ya. Ya, apakah ada yang ingin memang dari semua level harus ada kontribusi terhadap pemahaman keilmuannya, ada juga yang tidak, jadi memang betul-betul di hilirnya saja. Jadi sudah misalnya beda kasus itu sudah beda gitu. Beda contoh kasus itu sudah beda TA gitu. Kan bisa seperti itu. Jadi itu sebetulnya sangat tergantung dari ininya sih, dari karakteristik lab atau bidang keilmuan yang bersangkutan begitu kalau menurut saya. Jadi tidak ada jaminan juga bahwa ini tidak akan lagi seperti itu. Memang sih kita sebetulnya menginginkan tugas akhir itu tidak perlu diselesaikan dalam waktu yang terlalu lama ya. Jadi supaya ya waktu kelulusannya kita juga semakin baik ya. Jadi jangan sampai tertunda karena tugas akhirnya tidak selesai. Kan begitu. Tidak akan jauh berbeda dengan sekarang. Karena kita memang karakter orang TF itu kan memang ya
ya kita memang ingin ini ya, ingin mendapatkan hasil itu yang mencerminkan apa yang kita pahami sebelumnya gitu. Karena kita kan karena basic pemahaman kita kuat, maka kita punya semacam ekspektasi gitu loh. Kalau kita mengerjakan ini hasilnya harusnya begini dong, kan kita udah tahu secara teorinya. Beda sama orang yang misalnya pemahaman teorinya tidak terlalu bagus, ya dia bikin apa hasilnya apa ya sudah, itu jadinya itu ya sudah. Dia nggak punya ekspektasi hasilnya harus gimana gitu kan. Tapi kalau kita yang basicnya kuat, kita kan bisa menjelaskan, kita bisa menganalisis, sehingga kita jadi tahu ini tuh sebenarnya udah bagus atau belum ya. Nah kalau belum bagus kita kan jadinya kepengen memperbaiki, karena kita tahu idealnya seperti apa, kita tahu asimptotnya itu kita tahu gitu. Dugaan saya karakteristik orang TF yang seperti itu yang membuat kenapa tugas saya gitu jadinya tidak, ya kadang-kadang tidak bisa diselesaikan tepat waktu karena ada semacam ekspektasi terhadap hasilnya. Dugaan saya ya, tapi itu murni dugaan. Dari pengamatan ini saja gitu ya. Ada tendensi seperti itu. Baik dosennya atau maupun mahasiswanya gitu. Mungkin kadang-kadang dosennya juga ya sudahlah bebas gitu ya. Saya juga misalnya gitu sama ini, udah nggak apa-apa lah masukin maju aja gitu kan. Kalau mau yang udah mau kolokium maju. Besok udah deadline maju aja. Ya dia yang nggak mau karena masih ada yang kurang Pak. Ya terus gimana dong? Masa saya bilang nggak boleh harus masuk. Ya kalau dia mau memperbaiki silakan aja perbaiki gitu kan. Menurut dia itu belum baik karena dia punya ekspektasi yang baik itu seperti apa. Jadi ada tendensi seperti itu, makanya saya bilang gitu. Dan itu dari mahasiswanya gitu loh. Ya tentunya ada juga mahasiswa yang kebalikannya gitu ya. Ini udah yang penting selesai gitu. Ya ada juga, itu sih namanya spektrum ya. Ujung ke ujung pasti ada lah ya. Gitu. Tapi ada ya, untuk yang top itunya kan begitu. Ya simple ngomong ya perfeksionisnya lah gitu. Itu kan selalu ada kan orang yang kayak gitu. Dan di TF itu ya cukup ya kita bisa temui yang seperti itu cukup banyak. Menariknya itu. Kemarin tuh dapat juga dari Pak Eko ini Pak tentang matkul praktisi mengajar. Itu kayak gimana? Nah, itu kan Kapita Selecta sama seperti sama kayak gitu. Ganti nama Nama doang. Ya. Kapita Selecta. Yang agak bergeser itu paling ini etika ya, kuliah etika profesi itu masuk ke tingkat 3 semester 6. Supaya apa? Supaya ketika kerja praktek itu harapannya sudah mendapatkan pelajaran tentang etika gitu. Jadi bisa diterapkan. Jadi secara flow-nya juga tidak salah apa. Jadi betul kan kita ngasih pemahaman dulu baru praktek, jangan udah praktek baru dikasih teorinya, udah lewat dong. Karena umumnya orang praktek kerja praktek kan di liburan tingkat 3 ke tingkat 4 kan. Itu. Tapi gak bakal bentrok kan ya Pak? Apa tuh? Antara KP dan tugas proyek satu. KP kan di libur semester biasanya. Tapi kalau biasanya mempersiapkan itu. Ya itu bisa jadi sih. Ya tergantung KP-nya di mana dan sebagainya ya. Ya memang ini saya kira untuk tugas ini nanti perlu koordinasi yang cukup besar ya antara tim dosennya dengan mahasiswanya. Nanti apakah dikelompokkan secara langsung dari prodi atau dibebaskan atau bagaimana, itu juga teknis yang kita harus gali lagi ya. Bisa jadi akan berubah juga dari tahun ke tahun, jadi belum tentu sama karena ya memang terus terang ini jadinya percobaan, kita harus akui gitu ya. Karena kita tapi dulu waktu zaman saya kuliah 20 tahun yang lalu itu ada kuliah di tugas khusus namanya, jadi berkelompok mengerjakan proyek dengan satu dosen bikin apalah gitu, tapi bisa juga cuma ngukur aja atau cuma eksperimen aja, nggak harus jadi produk gitu, itu bisa. Dan itu terpisah dari TA-nya malah sendiri-sendiri gitu ya. Itu bisa, dan ya itu pernah kita lakukan lah. Dan kalau sebagai mahasiswa sih ya itu menarik juga karena kita jadi kerja sama gitu-gitulah ya, meskipun memang dengan sesama TF. Nah kalau yang ini nanti harapannya bisa dengan selain TF, itu kan teknis lagi ya, bagaimana nanti pengakuannya kalau yang di
si mahasiswa yang prodi lain itunya SKS-nya gimana, itu kan perlu ada kesamaan juga dong, jangan sampai dianya kerja tapi nggak diakui di sananya kan kasihan. Jadi dia juga harus punya mata kuliah yang ekuivalen dong dengan kerjaan itu. Jadi itu juga saya bayangkan tidak akan mudah juga karena ya semua prodi sedang berbenah, sedang mencari format yang lebih tepat untuk kurikulum baru ini. Jadi ya kalau ada ya meleset itu saya kira wajar ya di awal pelaksanaannya nanti. Tapi tujuan akhirnya nanti salah satunya itu untuk menjawab tantangan interdisiplinnya juga. Jadi tidak hanya dengan TF sebetulnya. Kita maunya begitu sebetulnya, cuman nanti teknisnya gimana? Ya, itu tantangan sih memang terus terang. Oh nggak salah yang proyek gini, yang tugas proyek ini kayak prodi mesin kalau nggak salah ada. Iya. Ada ya? Iya, mesin ada ya perancangan. Iya ada perancangan mesin Bapak Mereka ya. juga 2 semester dan tapi nyambung gitu kan? Mestinya ya nyambung. Tapi kenapa kok kita emang belum tentu? Kita nyambung. Oh bakal nyambung juga? Nyambung 6 dan 7. Oh maksudnya nyambungnya ini apa? Ya proyeknya Topiknya? Iya topiknya. Oh. Ya artinya bukan berarti tidak boleh nyambung. Kalau bisa nyambung mungkin lebih baik. Tapi kalaupun tidak nyambung juga tidak apa-apa gitu ya. Karena kan ini terpisah kan dari 6 ke 7, semester 6 ke 7. Jadi jedanya kan lumayan lama tuh. Jadi kita antisipasi mungkin ya terus ada yang KP segala macam. Jadi ya tadi ya pertanyaannya ya. Kalau kemudian dia harus maintain ininya sementara mereka harus KP mungkin agak susah. Jadi lebih baik udah nanti bikin proyek baru aja bisa juga. Setelah semester 7-nya masuk. Berarti tadi kan sama dosen ya? Dosennya beda lagi? Atau kayak dosen yang sama lagi? Kelompok yang sama, dosen yang sama? Ya mestinya akan seperti tugas akhir ya. Jadi kalau proyeknya misalnya berhubungan dengan kegiatan dari seorang dosen ya nanti akan dibimbing oleh dosen yang itu. Berarti mengajukan topik dulu ya, baru nanti dapat dosennya siapa? Ya, nah itu yang juga masih kita coba ramu ya, apakah seperti itu, apa top down atau bottom up gitu ya, apakah dari bawah ke atas atau atas ke bawah gitu, atau gabungan keduanya seperti yang juga sudah berjalan seperti tugas akhir ya. Tugas akhir kan juga topiknya kadang-kadang disediakan, tapi terbuka juga kalau mahasiswanya ingin mengusulkan topik yang baru. Karena kan ya siapa tahu ya ada ide yang lebih ini gitu ya. Apalagi untuk yang desain ini mungkin akan lebih banyak dari mahasiswanya sih kalau saya bayangkan ya. Kalau saya tidak salah waktu tugas khusus zaman dulu itu juga topiknya dari mahasiswanya kalau saya tidak salah ya. Gitu. Jadi dosen hanya mendorong saja dari belakang gitu. Atau mungkin tema besarnya sudah ditentukan bisa juga seperti PRI gitu ya. Tapi nanti detailnya silakan masing-masing, bisa juga. Ya itu teknis lah ya. Mungkin kita belum bisa jawab juga secara pasti, takutnya ini sekarang tapi nanti berubah lagi gitu. Itu masih dinamis lah saya kira. Yang pastinya mah kayak informasi pastinya mah nanti ya pas masuk. Ya. Pas masuk. Ya. Ya, nanti kita akan coba ini umumkan. Ada yang menarik Apa lagi ya? Oh ya, itu juga soal keahlian itu. Spesialisasi. Nah, sebenarnya itu juga panjang sih pembahasannya. Spesialisasi itu sebenarnya tidak mengikat. Tapi yang pasti jadi gini, spesialisasi itu paketnya adalah 16 SKS. Jadi kita atau Anda akan dihitung mengambil spesialisasi tertentu kalau full ngambil 16 SKS. Jadi kan ada 5 tuh, masing-masing isinya 16 SKS. Kalau Anda sudah ngambil 16 SKS itu berarti Anda nanti bisa mengklaim sudah mengambil spesialisasi itu. Karena boleh saja mengambil cuma separuh-separuh gitu. Dari spesialisasi yang ini cuma ngambil 5 SKS, dari yang ini ngambil 5 atau 4 atau berapa gitu. Dari ini itu boleh. Jadi yang lintas spesialisasi juga sebetulnya masih diboleh. Cuman nanti konsekuensinya kalau seperti itu, nanti di transkripnya tidak akan disebut spesialisasinya.
Jadi kalau yang sudah mengambil 16 SKS, itu akan disebut spesialisasinya X di transkrip, bukan di ijazah, di transkrip. Gitu. Tujuannya adalah supaya kalau pemberi kerja itu nanti dia bisa melihat, oh ini punya pengalaman ini, pernah mengambil kekhususan bidang ini. Maksudnya gitu sih sebetulnya. Tapi kalau dia ngambil yang kemana-mana, boleh, cuma nanti tidak disebut spesialisasinya. Nah, kecuali tapi misalnya dia ngambil mayor di tempat lain atau minor, nanti disebut mayor minornya. Yang spesialisasi tadi nggak ada batasan juga ya itu SKS yang seberapa? Itu mah kayak tergantung kitanya aja ya. Pokoknya kalau yang menjadi paket minimumnya itu 16. Jadi minimum itu harus diambil semua. Kalau mau lebih, karena ada juga kuliah yang misalnya kuliah instrumentasi kan banyak tuh, kuliah kontrol banyak. Itu lebih dari 16 SKS sebenarnya. Tapi yang dipaketkan itu 16. Yang dianggap esensi dari kalian instrumentasi dan kontrol itu katakanlah 16 SKS. Nah kalau mau ngambil sisanya ya boleh saja. Tapi ya sudah, itu on top itu gitu. Di atas itu. Tapi kalau ngambilnya tidak sampai 16 SKS, kurang kan? Ya boleh sih, tapi nanti nggak ditulis di ijazah, di transkrip. Gitu. Karena belum sampai requisite-nya. Tapi tetap dibolehkan, tidak akan dilarang. Maksudnya kalau ngambil harus ngambil semua, enggak juga, boleh mengambil. Dan juga ada lintas spesialisasi yang cross list. Jadi satu mata kuliah bisa diklaim di 2 spesialisasi. Itu ada juga. Kayak misalnya ke kuliah konservasi energi contohnya. Konservasi energi itu bisa diklaim di konsentrasi yang energi, bisa juga di konsentrasi yang bangunan. Karena itu terkait erat sekali gitu loh. Konservasi energi itu biasanya case-nya bangunan gitu. Jadi dua stream itu perlu kuliah itu. Jadi ya sudah, kalau Anda udah ngambil itu, Anda mau ngambil yang satunya kan tinggal kurangnya aja berapa. Contohnya gitu. Jadi tidak eksklusif setiap itu tidak ada irisannya, enggak, ada beberapa kuliah yang ada irisannya antar spesialisasi. Gitu. Karena spesialisasi itu, jadi filosofinya gini, kita melihat spesialisasi itu bukanlah keilmuan tersendiri gitu ya, yang eksklusif dari yang lain. Mungkin dulu kita melihat seperti itu, tapi pendekatan itu kan kalau dikaitkan dengan konteks multidisiplin, interdisiplin itu sudah nggak relevan. Misalnya nih sebut saja, misalnya instrumentasi dan kontrol. Kan dari dulu kita mengklaim itulah yang menunjukkan teknik fisika kan gitu kan. Tapi kan sebetulnya kalau kita mau realistis, prodi lain juga sudah bergerak ke sana. Bahkan ada yang sudah dari lama mengklaim instrumentasi juga gitu kan. Di fisika ada, di elektro ada. Terus kita masih mau bilang itu adalah satu-satunya, hanya kita saja yang memiliki, kitalah satu-satunya gitu ya. Saya kira itu, atau kami kira itu akan menjadi terlalu naif gitu ya. Artinya maksudnya gini, cara pandang kita yang kita ubah. Kita melihat itu adalah, sekarang itu kita udah bukan zamannya kapling-kaplingan lah gitu. Ini ilmu saya, ini ilmu kamu, ini enggak bisa gitu lagi. Sekarang ilmu itu ya udahlah semuanya bisa mengakses gitu kan. Tidak ada kapling-kaplingan ilmu gitu. Tetapi yang bisa kita ini kan adalah bukan bidang ya. Lapangan aplikasinya kita itu di mana saja, itu yang bisa kita klaim. Jadi misalnya TF sebagai prodi yang karakternya generalis gitu. Itu bisa boleh saja mengklaim kita bisa mengaplikasikan keilmuan kita di berbagai bidang. Salah satunya instrumentasi, salah satunya kontrol, energi, biomedik, material. Itu adalah kita lihat sebagai playing field-nya kita. Itu sebagai lapangan bermainnya kita. Itu cara pandang yang mestinya kita bangun ya di era sekarang ini. Jadi bukan berarti yang masing-masing itu adalah keilmuan milik kita saja. Itu kita sekarang itu udah nggak bisa lagi kita klaim seperti itu. Ya kan? Orang lain juga bisa kok dapat sertifikat instrumen engineer, nggak harus dari TF loh. Dari elektro juga bisa, dari mesin juga bisa. Kalau dia ngambil sertifikat, dapat sertifikat instrumen engineer, bisa bekerja. Terus jadi kan ya udah, berarti memang itu kita harus melihat itu sebagai sebuah lapangan bermain yang semua orang boleh bermain di situ gitu kan. Namanya lapangan bermain.
kan lapangan umum ya, lapangan bermain umum, semua orang boleh main di sana. Kita nggak bisa larang, kamu nggak boleh, ini lahan saya, nggak bisa. Semua orang boleh bermain. Tapi gitu ya, yang menjadi PR kita adalah bagaimana supaya kita bisa tetap menunjukkan ciri kita gitu kan. Ciri kekhasan kita apa. Jadi kita bermain dengan membawa skill. Kita main bola nih, kita harus punya skill yang bisa kita banggakan, yang bisa kita pakai gitu kan di dalam tim bola itu. Yang bisa kita unggulkan gitu. Jadi kita tuh berguna gitu dalam tim itu. Kan itu, jadi artinya memang membentuk spesialisasi itu juga sangat diperlukan sebenarnya gitu ya kalau kita mau bicara praktek di lapangan. Anda harus punya sertifikasi, harus punya kompetensi. Dan itu tidak bisa generalis memang, kita harus akui gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi, di saat yang sama, kita juga tidak bisa menafikan bahwa orang lain pun berbuat yang sama gitu kan. Orang juga sama, orang juga mengupgrade skill mereka, mengupgrade knowledge mereka, pemahaman mereka, sehingga yang tadi lapangan bermainnya itu menjadi milik semua orang. Itu kita harus, ya kita harus membuka hati dan pikiran kita ke sana menurut kami gitu ya. Karena sekarang udah bukan, mungkin dulu 50 tahun yang lalu mungkin kita masih bisa bilang begitu ya, tapi ini ilmu saya, ini ilmu kamu. Sekarang udah nggak bisa. Itu terlalu naif kalau kita bilang begitu. Jadi kalau Anda sebagai alumni juga berpendapat seperti itu juga menurut saya itu udah sangat naif, karena pada akhirnya toh Anda kerja dalam tim isinya macam-macam orang, background macam-macam, ada yang D3, ada yang D4 bahkan. Ada yang bahkan bukan dari teknik. Terus kita masih mau bilang kita satu-satunya yang punya ilmu itu gitu. Padahal dalam satu tim itu aja jelas-jelas isinya orang dari berbagai background, kan amat sangat naif. Makanya spesialisasi itu kita lihat sebagai area bermain lah gitu. Yang kebetulan saja ada di situ, karena minat kita di situ silakan, karena kesempatannya ada di situ silakan. Karena area yang satu lebih ramai dari area yang lain, ya silakanlah gitu. Tapi kan itu dinamis juga ya, suatu saat bisa. Ya belum tentu selamanya misalnya sebut saja bidang oil and gas ya sebagai primadona mungkin 20 tahun lalu, 10-20 tahun lalu itu primadona, tapi sekarang mungkin udah enggak gitu kan. Itu kan sangat dinamis. Jadi ya makanya yang kita bekali adalah bukan skill di ujung, makanya yang bukan kita banggakan ya. Yang kita highlight gitu. Itu bukan skill di ujungnya, nanti kamu jadi instrument engineer, nanti kamu jadi fisika bangunan gitu. Bukan itu. Tapi basic knowledge-nya apa yang mau kita bekali. Karena itu yang bisa kita pegang selalu, gitu, dimanapun lapangan bermainnya. Bahwa nanti kebetulan Anda jadi instrument engineer, ya silakan saja. Itu ya nasib dan minat dan kesempatan yang akan membawa Anda ke sana. Tapi sekali lagi, kita kan bukan program vokasi, bukan program profesi. Jadi ya nanti kalau semua diarahkan ke sana, nanti yang nggak itu protes juga kan. Kenapa orang saya cuma mau ijazahnya doang, kok saya nggak perlu sampai ke spesifik itu. Kan ya nggak banyak juga yang seperti itu mungkin ya. Teman saya misalnya ada yang akhirnya lulus S1 malah pindah ke finance gitu ya, sampai S2 sampai S3 dia di bidang finance. Jadi FT-nya finance teknologi gitu ya, bukan fisika teknik. Meskipun S1-nya di TF. Jadi itu ya kan kita nggak tahu ya minat dan kesempatan. Jadi fleksibilitas itu yang kita tekankan, sangat betul-betul kita tekankan di sini, karena ya itu tadi dunia udah sangat dinamis. Apalagi ada double major sama minor itu. Betul. Jadi makanya kita bisa double major. Berarti kan Anda bisa punya 2 jurusan kan? Iya. Seolah-olah. Terus masih mau mengklaim main klaim gitu kan nggak relevan. Gitu. Jadi ya sekarang pembicaraannya udah bukan ininya apa, bidangnya apa, tapi ya kita bisa apa gitu ya. Kalau di level praktis ya kontribusi kita terhadap pekerjaan itu kira-kira bisa dari sisi apa gitu. Tapi emang TF itu unik karena kita tuh kan belajar banyak hal, dan lebih spesifiknya kita tuh belajar aspek elektrikal gitu ya. Iya. Karena coba deh Anda perhatiin, prodi engineering yang belajar elektrikal itu siapa aja? Elektro. Selain elektro ada nggak?
Selain elektro ada nggak? Ya elektro dan turunan-turunannya ya. Elektrod, arus kuat itu samalah. Selain elektro nggak ada. Karena engineering itu umumnya basicnya mekanikal. Iya. Ya kan? Iya. Teknik mesin, teknik sipil, termasuk tambang minyak, FTTM itu juga mekanikal. Ya, mereka belajarnya waktu tingkat 2 apa? Fluida kan? Mesin juga. Fluida, reservoir. Kalau tambang ya mekanikal solid, kalau padatan ya, atau ini kalau minyak ya fluid gitu kan, fluida. Kan mekanikal semua, nggak ada elektrikalnya. Yang beda elektrikal itu selain elektro cuma TF sama fisika, MIPA. Iya. Gitu. Jadi emang makanya kita tuh sering dibilang mirip elektro. Karena ya emang yang belajar elektrikal itu cuman selain elektro cuman TF dan fisika gitu. Jadi itu sebenarnya satu keunikan. Jadi kita tuh emang bisa mengisi posisi-posisi yang memerlukan pemahaman dua aspek itu. Kan itu kan dua domain besar ya. Mekanikal, elektrikal itu kan dua domain yang paling besar gitu ya. Itu yang posisi yang memerlukan kemampuan dua itu tuh paling cocok diisi oleh alumni TF. Contohnya ya memang contohnya instrumen engineering karena itu mekanikal, elektrikal biasanya dua-duanya ada. Contoh lain misalnya ya mekanikal, elektrikal, kontraktor atau departemen kalau di industri atau di konstruksi. Posisinya itu jadiin satu, mekanikal elektrikal jadi satu, mekanikal / elektrikal gitu. Satu posisi atau mekanikal strip elektrikal. Itu satu posisi itu. Iya. Jadi bisa masuk di bidang-bidang yang perlu dua skill itu. Dan itu nggak banyak kan gitu. Iya. Nah makanya itu sayangan kita harus jadinya fisika karena orang fisika juga bisa bedanya gitu kan. Nah, jadi sekarang bedanya kita mau fisika apa harusnya belajar pertanyaan itu gitu. Ya kalau fisika mereka karena di MIPA jadi mereka nggak punya capstone design seperti yang engineering itu bedanya. Mereka di penelitiannya yang kuat. Jadi fokusnya ke fenomenanya ya gitu, mengapa itu terjadi, fisika kimia kan gitu. Tapi kalau kimia masih lebih untung karena dia ada industrinya yang khusus agak spesifik ya kalau kimia. Kalau fisika itu kan bisa dibilang lapangan kerjanya sama dengan kita. Fisika MIPA itu hampir sama persis dengan kita. Jadi mereka juga berbenah, maksudnya mereka juga ya banyak yang alumninya terus berprofesi di bidang yang hampir sama dengan kita, instrumentasi terutama. Lebih spesifiknya instrumentasi sih. Kalau energi juga mungkin ada. Jadi sekarang itu skemanya seperti apa? Posisinya mappingnya itu kayak gitu sekarang. Jadi teman-teman mesti memahami juga global ininya tuh percaturan global itu seperti itu sekarang. Jadi sayangannya ya udah bukan cuma dari yang dulu tapi juga dari yang dulu kita tidak pertimbangkan. Sayangannya bukan cuma dari ITB, dari tempat-tempat lain juga mereka sudah ini. Jadi emang makin sulit sih gitu. Kalau secara jumlah ya kita kan bonus demografi ini katanya gitu kan. Indonesia emas. Tapi ya itu artinya emang perbedaan yang kecil aja itu udah bisa jadi pembeda gitu ya. Anda bisa sedikit aja itu mungkin udah jadi penentu nih diterima atau tidak diterima gitu. Bisa jadi kan. Kalau dulu mungkin dulu zaman dosen-dosen kita senior lulus S1 aja belum langsung kerja di Pertamina, kerja di Chevron apa di ini kan. Dulu begitu mudahnya karena kerjaan banyak, orang nggak banyak gitu. Atau yang bisa sekolah tinggi nggak banyak gitu. Tapi yang sekarang kan semua orang bisa ya relatif lah ya. Gitu. Jadi memang ya itu. Jadi kalau kita terapkan ke kurikulum ya jadinya memang gitu. Kita harus sangat fleksibel gitu. Jadi jadinya kita nggak bisa membahagiakan semua orang terus terang. Ada beberapa kuliah misalnya hilang, ya, jadi gabung kayak gitu kan. Tadinya tuh ini juga kebanyakan protes. Ini kok nggak ada. Ya bukan nggak ada, saya bilang semuanya masih ada, cuman bentuknya saja yang disesuaikan. Gitu. Praktikum juga masih ada. Ya pokoknya kita akomodasi lah semua keinginan. Panjang ngomong diskusinya kalau. Pokoknya kalau udah merubah kurikulum tuh pasti rame karena
ya itu ini kita kan, core bisnis kita gitu ya. Jadi kalau berubah, core bisnis berubah dong gitu kan. Itu jadi interest semua orang. Jadi memang panjang prosesnya, tapi ya karena dipaksa juga oleh ITB Pusat untuk bisa selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yang sudah akan mulai, ya mau nggak mau kita maju saja. Nanti kalau ada perubahan-perubahan atau ada penyesuaian kayak tadi teknisnya ini gimana, itu gimana, ya kita belum bisa jawab sekarang terus terang. Jadi mohon maaf kalau memang tidak bisa memberikan gambaran yang sangat utuh, dan mungkin nanti juga akan ada gesekan-gesekan gitu ya pada saat pelaksanaan teknis. Tapi ya tujuan besarnya ya tadi untuk mempersiapkan yang lebih baik lah. Ya ternyata pelajarannya adalah memang dunia kerja itu sangat kompleks dan masing-masing punya cara pandang yang berbeda gitu ya. Sehingga kita di Prodi sebagai yang harapannya bisa mensuplai tenaga kerja, itu juga harus berpikir dengan perspektif yang lebih luas gitu ya. Jadi bukan sekedar anak ITB itu tidak setia dengan tempat kerjanya gitu ya. Tidak gitu kan begitu ya. Tapi banyak pertimbangan lain memang gitu. Itu kompleks lah sebetulnya. Tapi ya kita cobalah, artinya dengan yang kurikulum baru ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang lebih, sehingga ya apapun yang Anda lakukan nanti paling tidak bisa memberikan inilah ya pembelajaran, pemahaman yang lebih yang lebih utuh gitu ya. Wawasan yang sudah Anda dapat selama kuliah ditambah dengan pengalaman di luar, harapannya bisa membentuk sosok profil lulusan yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan hanya seperti yang selama ini gitu. Jadi pertimbangkan banyak hal gitu ya. Kelihatannya dunia ini sangat kompleks gitu ya. Apalagi kalau udah urusan sama kerjaan itu kan. Mungkin ada pesan buat anak-anak TF23 yang mau masuki kuliah sama di Teknik Fisika dengan kurikulum baru juga, dan nanti ada TF24 yang akan semester 2 udah mendapatkan matkul dari Teknik Fisika. Ya. Dan mungkin ada yang mau ngambil double major juga di Teknik Fisika, siapa tahu mungkin ada pesan-pesan buat mereka. Ya artinya tadi ya, motivasi awal kita memperbaiki kurikulum ini memang salah satunya adalah untuk menjawab tantangan perubahan di luar sana yang semakin deras ya, sangat dinamis, sangat brutal begitu ya, kalau boleh dikatakan. Jadi yang hari ini berlaku mungkin tahun depan sudah tidak berlaku. Profesi yang hari ini ada tahun depan mungkin sudah tidak ada, atau yang tahun lalu tidak ada tahun ini ada gitu. Jadi memang kurikulum itu diharapkan bisa menjawab itu. Meskipun tentu saja itu tidak juga bisa 100%, karena kan kita tidak mungkin juga mengubah kurikulum setiap tahun ya. Itu terlalu besar ininya, biaya dan dampaknya. Artinya memang proses adaptasi itu harus dilakukan oleh masing-masing individu pada akhirnya gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti menemukan hal-hal yang berbeda di luar sana, ya itu bukan berarti kurikulumnya itu salah atau tidak tepat juga gitu ya, karena ya kita juga sudah banyak berbicara dengan alumni-alumni yang sudah senior gitu ya. Sebetulnya kurikulum kita secara esensi tidak memiliki banyak kekurangan, artinya tidak banyak hal yang harus, tidak ada perubahan yang sangat mayor lah gitu yang harus diperbaiki. Itu jadi secara umum sebetulnya sudah sangat baik begitu. Dinilai seperti itu oleh teman-teman di luar sana. Nah, tetapi tinggal bagaimana masing-masing individu ya, para mahasiswa dan nanti lulus sebagai alumni nanti kalau sudah lulus itu bisa menerapkan itu dalam aplikasinya masing-masing gitu ya, secara bijaksana. Karena memang ya kuliah kita ini kan sarjana, itu kan bukan kuliah profesi ya, bukan kuliah vokasi. Jadi kita tuh tidak, ya memang banyak yang berharap ini bisa langsung mencetak lulusan siap kerja gitu ya.
Tapi kan sebetulnya tujuan program pendidikan sarjana itu tidak itu gitu ya. Tujuan kita adalah menyiapkan profil lulusan yang mampu beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan yang ada dengan bekal-bekal yang memadai gitu ya dari sisi pengetahuan, skill, hard skill, soft skill gitu ya. Ya khususnya yang terkait dengan kalau di kita ya kerekayasaan, engineering dan sains yang kuat. Jadi dengan pegangan itulah yang nanti diharapkan bisa diterapkan dalam kasus yang bermacam-macam meskipun nanti sudah berbeda. Jadi bukan berarti kalau berbeda dengan yang ada di kuliah bukan berarti itu tidak relevan karena kadang-kadang juga alumni atau lulusan baru gitu ya. Itu kan seringkali melihat seperti ini kuliah tuh nggak ada yang kepake ya gitu. Kan begitu ya, nggak ada yang kepake nih di luar gitu. Tapi ya maksudnya ya mungkin kalau secara eksplisit letter luck gitu ya harfiah memang itu tidak ada gitu yang betul-betul langsung karena tadi kita bukan kuliah profesi, bukan vokasi. Kita bukan seperti kuliah kedokteran misalnya yang udah jelas gitu kan. Kalau teknik, apalagi teknik itu kan termasuk yang paling fleksibel ya. Anda bisa kemana saja dan toh kenyataannya juga mayoritas menginginkan seperti itu pada akhirnya gitu. Jadi memang ya kita berikan bekal yang juga fleksibel karena toh kenyataannya memang maunya begitu kan pada akhirnya gitu. Tidak seluruhnya akan berprofesi di engineering gitu ya sampai akhir gitu. Bahkan mungkin sekarang engineering tapi nanti 5-10 tahun lagi mungkin juga sudah masuk ke manajemen level misalnya itu juga tidak bisa dipungkiri kan. Meskipun masih di company yang sama gitu. Jadi yang namanya pemahaman, pengetahuan, skill itu kan memang harus diupdate selalu gitu. Jadi kalau dari kami ya pesannya adalah memang ya ini kita memang ada di dalam dunia yang sangat dinamis, jadi harapannya kita semua juga mampu beradaptasi, fleksibel gitu ya, tidak kaku dalam menerjemahkan apapun yang kita dapat, serta ya punya kemauan untuk memikirkan, menafsirkan kembali gitu ya, semua hal yang sudah diberikan di perkuliahan, baik di kelas maupun praktikum, di tugas akhir misalnya gitu ya. Itu memang perlu ditafsirkan ulang gitu ya sesuai dengannya masing-masing. Jadi apa sih sebetulnya kita dapatkan dari kuliah ini, dari praktikum ini, dari TA gitu ya. Toh nanti profesinya tidak di bidang yang sama gitu kan. Tapi terus kenapa gitu kan? Ya itu memang perlu penafsiran. Itu perlu ditafsirkan kembali secara berkala gitu ya karena pelajaran yang kita dapat itu rupanya itu bisa berbeda-beda tergantung dari sudah sejauh mana level kita dalam kehidupan gitu ya. Itu bisa berbeda gitu. Mungkin kalau di level yang baru lulus S1 itu mungkin memang melihatnya masih ya apa yang ada di depan gitu ya. Tapi kan nanti seiring berjalannya waktu, bertambah usia, bertambah tanggung jawab, bertambah pragmatis gitu ya cara berpikir atau ya biasanya itu akan mulai itu ada wawasan-wawasan baru yang sebetulnya kalau ditarik balik ke masa-masa ketika kuliah itu ternyata sebetulnya ini ada hubungannya dengan pemahaman kuliah saya yang dulu itu gitu ya. Jadi itu baru munculnya tuh belakangan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ya itu tidak berhenti sampai dengan kita lulus wisuda itu selesai, tapi memang pembelajaran itu kadang-kadang bisa mundur lagi gitu. Ternyata dulu yang saya pelajari itu ternyata aplikasinya ini, itu baru ketahuan sekarang gitu. Itu bisa sampai seperti itu. Jadi memang ya kita harus membuka diri ya untuk selalu belajar dan menggali lagi gitu ya wawasan yang kita temui di berbagai hal gitu. Saya kira itu. Mungkin terima kasih dari kami berdua Pak atas informasi yang mungkin cukup komprehensif tadi ya. Iya. Karena waktu terbatas juga ya Pak. Oke. Kira-kira misalkan ada yang ingin bertanya ke Bapak gitu, apakah diperbolehkan Pak? Boleh. Ya, boleh. Nanti langsung ke ruangan Bapak. Boleh langsung di ruangan. Boleh ini kontak dulu. Langsung ke ruangan aja. Siap. Jangan lupa bawa persembahan dong. Iya. Nggak usah. Ucapan terima kasih sebagai itu. Ya nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Kaprodi ya untuk sosialisasi. Saya kira itu penting ya karena memang cukup banyak ya perubahan. Nanti detailnya waktunya dan tempatnya kapan itu nanti kita akan
kita akan beritahukan lah. Paling tidak minimal melalui dosen wali masing-masing itu saya kira wajib dilakukan ya, karena pasti akan banyak pertanyaan nih, terutama untuk yang tingkat 2, tingkat 3 ekivalensi ya. Iya. Nah, ini bagaimana ekivalen dengan mana atau gimana, jadi yang mungkin tadi banyak pertanyaan ya silakan dicatat dulu saja, nanti tim prodi dan dosen wali tentunya akan berusaha memberikan penjelasan yang terbaik lah. Mungkin karena waktu udah mau habis nih, kita makasih banget ya Pak Ya, udah sama-sama. mau ngobrol bareng kita. Sama-sama. Dan juga buat teman-teman udah nonton kita dari awal sampai akhir bertahan. Dan mungkin kita pamit undur diri ya. Dan saya Ijep, saya Nabil. Dan kita mohon maaf kalau ada salah kata, dan juga jangan lupa like, comment, sama subscribe kalau kalian suka, dan juga share ke teman-teman kalian terutama yang TF. Dan this is 133 this is your captain signing out. Ya, makasih. Thank you. Oke, makasih.